Saya mengajak keluarga sekalian untuk tidak hanya membaca, tapi mulai mengartikan, mulai memahami, sehingga Anda bisa mengambil satu keputusan ataupun kesimpulan bagaimana menjadi suatu kebijaksanaan dan diterima banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta kebahagiaan selalu tercurah kepada keluarga sekalian. Kali ini saya akan coba membuka pikiran dan perasaan saya pribadi, bisa menjadi inspirasi Anda. Ini berkenaan dengan manual book. Manual book ini biasanya Anda akan temukan dalam produk-produk elektronik, otomotif, atau banyak hal lain yang memerlukan petunjuk, di mana Anda memiliki sesuatu sebagai guide perilaku yang akan Anda terapkan dalam melakukan atau memulai sesuatu dengan alat tersebut. Saya akan coba bersharing dengan Anda semua bagaimana manual book ini dapat menjadi suatu petunjuk bagi kehidupan kita pribadi. Bila manusia adalah seorang, ambil contoh sebagai suatu produk, maka manusia ini tentu memiliki manual book juga. Bagaimana tidak, manusia adalah seseorang atau suatu makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Esa, Yang Maha menciptakan alam raya semesta. Tentu dengan kecerdasan dan kecerdikan Sang Pencipta ini pasti telah diturunkan sesuatu yang berbentuk manual book juga. Sang Pencipta ini pasti telah memberikan suatu petunjuk yang berbentuk manual book, pastinya. Tidak mungkin bagi kita seorang makhluk yang hanya diturunkan atau dilahirkan ke dunia ini tanpa ada petunjuk ataupun pembuka pikiran atau hati kita bagaimana sebenarnya kita hidup. Maka dengan itu perlulah diantara kita keluarga sekalian untuk memahami bagaimana manual book ini digunakan sebagai benar-benar petunjuk, guide, ataupun cara bagaimana kita bertingkah perilaku, bagaimana cara kita mengambil satu keputusan ataupun melangkah dalam banyak hal di kehidupan kita masing-masing. Sebagai contoh, saya akan mengambil suatu perumpamaan seorang anak bayi yang telah lahir, dimulai dari sebelum bisa apa-apa, nggak dapat membuka matanya, lalu bisa merangkak, berdiri, dan mulai berjalan hingga lancar bicaranya. Dalam pemikiran keluarga sekalian pasti mulai berpikir bagaimana dan apa maksud kita dihidupkan. Dari mulai awalnya tidak ada sehingga diadakan dan hidup. Lalu Anda akan mulai berpikir dan mencari apakah maksud dari semua ini. Ketika malam hari mungkin Anda berpikir terdiam, apa yang akan Anda lakukan atau apa yang telah Anda lakukan. Sebenarnya keluarga sekalian telah diberi petunjuk. Namun ada yang lebih otentik dalam bentuk boleh siratan pikiran ataupun cara berpikir dari mulai hati, dan bisa juga lewat seutas benang, dan bisa juga dari lembaran-lembaran yang mungkin Anda percayai sebagai sesuatu yang suci. Maka ada baiknya keluarga sekalian dan saya pribadi untuk memahami bagaimana manual book ini bisa membawa kita kepada cara membuka produk, cara memanfaatkan produk tersebut, sebagaimana saya telah sampaikan tadi bahwasanya diri kita pribadi pun adalah suatu analogi dari produk ciptaan, sehingga tidak mungkin kita terlepas dari membuka manual book tersebut. Membuka manual book ini juga tidak hanya sebagai membaca. Apabila produk ini Anda dapatkan dari luar negeri, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Cina, bisa berbahasa apapun yang Anda terima dari negara-negara yang Anda impor atau mereka produksi secara massal, sehingga akan menemui suatu tulisan bisa berbahasa Inggris, sehingga Anda harus memahami bahasa ini. Setidaknya Anda akan menerjemahkan dulu. Tentu Anda akan bisa membuka mulai dari misalkan Anda membeli suatu produk TV ataupun HP, Anda akan mencari bagaimana HP ini dicas berapa jam, lalu berapa kekuatannya, bagaimana durasi penggunaannya, lalu bagaimana mengaktifkan tombol-tombolnya. Mohon maaf ada ini gangguan tukang 500-an ya. Selain daripada HP, mungkin kita bisa ambil contoh suatu produk mesin cuci. Bagi seseorang yang baru kedatangan barang berbentuk mesin cuci yang layarnya digital dan tidak menggunakan manual, yang hanya tersedia pencetan saja tombol-tombol, tentu Anda akan mencoba buka buku manual tersebut, sehingga bagaimana cara mengoperasikan dari produk ini. Produk mesin cuci ini mungkin lebih modern daripada mesin cuci sebelumnya, sehingga Anda harus terpaksa membuka bagaimana mesin ini bisa dioperasikan. Begitu pula bagaimana manusia ketika mendapati dirinya bermasalah dalam contohnya pekerjaan, lalu dalam keluarga, lalu bermasyarakat,
Untuk manual book dari Yang Maha Menciptakan ini akhirnya harus kita buka kembali, sehingga saya mengajak keluarga sekalian untuk tidak hanya membaca tapi mulai mengartikan, mulai memahami, sehingga Anda bisa mengambil satu keputusan ataupun kesimpulan bagaimana langkah-langkah yang menjadi suatu kebijaksanaan dan diterima banyak orang. Mungkin ini adalah satu cara berpikir ataupun logika kita membuka banyak hal mengenai sesuatu yang harus kita mulai jabarkan, dan selain hanya menjabarkan bisa membuka rahasia-rahasia dari apa-apa yang belum pernah kita buka dari manual book tersebut. Sehingga manual book ini bagi banyak orang menjadi suatu kewajiban, ataupun ada yang sampai menghafal banyak hal dari manual book ini. Anda bisa banyak belajar dari manual book ini, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menerjemahkan, bagaimana menghafal satu tindakan, keputusan, atau mulai dari kosakata. Kosakata ini terhubung dengan banyak hal dari macam-macam permasalahan yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia sebagai produk yang diciptakan secara massal oleh Yang Maha Esa ini. Di sini saya mengajak bagi pribadi saya dan khususnya bagi diri saya sendiri juga keluarga sekalian, bahwasanya manual book ini tidak diciptakan untuk pengkhususan atau diciptakan hanya untuk satu masyarakat atau hanya untuk satu kaum atau satu suku ataupun satu negara atau negeri ataupun hanya pengkotak-kotakan saja, tapi manual book ini digunakan untuk siapapun dan secara universal bisa menjadi solusi bagi banyak hal yang berbentuk penerangan. Ada baiknya saya memberikan satu kesimpulan dalam hal ini mengenai manual book tadi, bahwasanya manual book ini sesungguhnya diciptakan oleh Yang Maha Mengerti mengenai makhluknya, oleh Yang Maha Menciptakan dengan massal produk manusia yang tentu telah dipahami secara lahir dan batin cara berpikirnya manusia ataupun cara berperilakunya manusia atau bagaimana bertindak, sehingga kita digiring kembali untuk lebih banyak memahami ketimbang hanya membaca. Mungkin ini terdengar aneh karena saya tidak secara langsung memberikan manual book tersebut, karena saya tidak mau ini bersifat hanya mengkotak-kotakan saja, karena sesungguhnya kita diwajibkan untuk saling mengenal lalu saling memberikan kebermanfaatan. Semoga dalam video ini bisa memberi keluarga sekalian minimal pengingat, ataupun saya bersyukur apabila ini bisa menjadi suatu kemanfaatan bagi keluarga sekalian di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam menjalani kehidupan hingga akhir hayat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada sesuatu yang tidak nyaman, kurang pas, saya sekali lagi memohon permintaan maaf yang sangat. Ini bukan dibuat untuk membuat Anda makin pusing, tapi saya coba sedikit demi sedikit dalam pasal pertama ini untuk menggerakkan hati Anda, keluarga sekalian, supaya mulai bisa memahami, lalu bisa memulai menerapkan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah dibaca oleh Anda keluarga sekalian dalam manual book umumnya. Anda temukan bisa melalui buku, bisa melalui artikel, bisa melalui pembahasan orang-orang yang sudah dipercaya, bisa melalui banyak hal. Manual book ini tidak hanya berbentuk kertas, tapi banyak hal, bisa melalui pemahaman, cara berpikir. Kalau Anda menemukan sesuatu dalam buku yang Anda beli dalam perpustakaan kecil di rumah Anda, mungkin Anda bisa menemukan cara sukses, cara berdagang, atau bagaimana cara mesin bisa berjalan. Banyak hal berkaitan dengan ilmu atau berkaitan dengan pengetahuan yang tentunya Anda keluarga sekalian minati atau hobi. Sehingga saya mencoba untuk mengajak Anda keluarga sekalian untuk meminati bagaimana manual book manusia ini sebagai produk ciptaan yang massal di seluruh dunia, untuk memahami diri kita pribadi sehingga bisa membuka peluang banyak hal, untuk membuka tabir Sang Pencipta ini memiliki niat dan memiliki maksud apa dalam menciptakan kita semua. Dalam kacamata saya pribadi, pemahaman saya yang mungkin dangkal, sampai pada pemahaman ini saya hanya memahami kalau manusia ini harus dan dituntut terus mempelajari dan memahami terus-menerus manual book ini, digunakan dan akhirnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dulu part pertama ini dalam judul manual book. Atas segala perhatian dan ketertarikan Anda untuk menonton, saya cukupkan dengan alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.